kok dibayar? Isu yang merebak hari ini bicarakan tentang VCS. Makanya muncul keraguan masyarakat. Masyarakat sekarang semakin mempertanyakan siapa yang menyebarkan. Pertama di media sosial. Sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang menyebarkan. Tahu-tahu itu sudah muncul saja. Si ABG yang berbaju kuning. Tahanan lapas lagi. Ini harus kita tuntaskan sampai di sana. Apakah seorang tahanan lapas bisa mempermainkan handphone di dalam lapas? Itu banyak unsur pelanggaran yang dilakukan lagi. Ini menjadi polemik. Bola panas yang terus-terusan. Yang nanti ini akan mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sudut kota Payakumbuh, kita berjumpa kembali di Kusyah Bendi. Produknya Dimensia Kreatif Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Safindra Juta MSI. Beliau salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat. Selamat sore, Abang. Oke, selamat sore. Abang makin ganteng aja. Alhamdulillah. Ya. Pok balik aku. Ya. Abang, aku kan ngeliat Abang ini kan di grup-grup ya kan, lagi panas-panasnya ya kan. Abang Safin ini juga pemerhati di media sosial dan juga sering di media sosial yang ada di Sumatera Barat, di Payakumbuh. Sekarang yang lagi hangat-hangatnya masalah undang-undang IT tentang fonografi loh, Abang. Iya. Siap Abang bercerita tentang ini nih, Bang. Ya kan? Sejauh pengetahuan kita. Ya, ini yang perlu Bang lagi hangat-hangatnya, tapi kita tidak memojokkan, tidak menjustifikasi. Iya. Kita melihat rujuk dari benang merah itu, arahnya itu kemana gitu loh. Abang, ini kan sebelum kita masuk kepada mendeliknya lebih jauh, ini kan di 50 kota sedang marak-maraknya dan tersebarnya video VCS ya. Iya, VCS. Tentang salah satu petinggi di Kabupaten 50 kota. Betul. Ini telah heboh sampai kemana-mana. Ini karena menyeret nama pejabat daerah. Bagaimana Abang melihat fenomena ini, Abang? Begini. Jadi kalau kita bicara apa sekarang yang lagi hangatnya di media sosial yang ada di 50 kota dan bahkan di berbagai pelosok negeri ini, banyak pihak, banyak masyarakat yang membicarakan tentang VCS. Seorang kepala daerah. Dan itu indikasi kepala daerah di 50 kota. Jadi tentu bicara tentang ini tidak terlepas dari masalah-masalah amoral. Di dalam konteks ini terjadi perdebatan antara banyak stakeholder masyarakat, sehingganya ini menjadi polemik, bola panas yang terus-terusan, yang nanti kalau ini tidak jadi sebuah akhir isu, ini akan mengganggu pembangunan pemerintah di Makola. Makanya isu-isu ini tidak cukup kita seperti apa yang berkembang, ada menyatakan kita harus tabayun, memaafkan, ujungnya tidak ke sana. Ujungnya adalah bagaimana kita mengklirkan, menyelesaikan satu masalah sehingga isu ini betul-betul tuntas, salah, benar, itu kita tuntaskan. Sehingganya ada lagi polemik di tengah masyarakat. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita cermati hari ini. Proses-proses yang ada di tengah masyarakat dan itu sudah sampai kepada penegak hukum. Itu artinya apa? Masyarakat sekarang semakin mempertanyakan. Salah satunya klaim dari kepolisian Polda Sumbar yang menyatakan bahwasanya setelah yang bersangkutan melapor, sebenarnya melapor pemerasan ini, tapi yang dilaporkan itu substansinya yang dikomprensikan adalah
tentang editan ketidakaslian dari PCS. Jadi substansinya tidak masuk kalau menurut saya. Nah, jadi dari video hasil yang disampaikan ini, Polda tuh jelas menyampaikan itu rekayasa, deep face katanya. Nah, untuk pemerasan, pemerasan. Jadi masyarakat tentu karena ini yang menyatakan ini apakah betul-betul editan, tentu pihak kepolisian hanya sebagai penyidik. Yang untuk menyatakan itu sebagai barangnya palsu asli tentu pengadilan. Putusan final dan terakhir. Itu minta kita. Sehingganya ini harus kita tuntaskan sampai di sana. Iya, tapi Abang, ini kan kalau kita merenung kepada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pornografi ini kan. Jasa pornografi itu pun ada, tetapi ada kata-kata sini menyebarluaskan, mendistribusikan. Itu artinya kan yang menyebarkan itu juga kena ya kan? Nah, itu yang dicari sebenarnya. Siapa yang menyebarkan? Pertama di media sosial. Karena mungkin tidak inisial kepala daerah ini saja melakukan, inisial lain banyak. Tapi itu privasi sifatnya. Di saat privasi itu bocor keluar, tentu ada pihak tertentu menyebarkan. Pihak yang menyebarkan itu seharusnya dikejar. Kita perjelas ini ya Bang. Dari pasal 4 Undang-Undang Pornografi ini, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mempergandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjualbelikan, menyewa, menyediakan pornografi, itu udah kena gitu loh. Udah kena. Artinya orang yang telah menyebarluaskan itu dulu yang digali dulu sebenarnya. Siapa itu yang menyebarluaskan itu di media-media sosial. Kalau enggak tentu enggak tersebarluaskan. Karena kan tahu orang ini kan bisa aja bersembunyi gitu ya Bang ya kan. Jadi artinya pihak pertama yang menyebarkan itu yang dicari. Sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang menyebarkan. Tahu-tahu itu sudah muncul saja konferensi pers dari pihak kepolisian. Apa yang disampaikan di jajaran kepolisian bahwasanya itu sebuah editan terhadap kepala daerah, rekayasa yang istilah deepfake tadi. Yang unsur di dalamnya adalah pemerasan. Jadi ini permintaan Pak Bupati ini ke Kapolda untuk mendelik videonya atau ini laporan? Sesuai dengan informasi yang Abang kan? Sepengetahuan Abang aja ini. Laporan, pengaduan. Laporan. Iya. Diketemukanlah orang yang mengedit. Mengedit katanya. Mengedit. Artinya dia mengedit, menyebarluaskan. Menyebarluaskan sampai hari ini nggak ketemu. Dan yang mengeditkan itu pun any question, banyak pertanyaan muncul di benak para tokoh hari ini. Yang di apa itu di grup-grup. Di grup-grup itu si ABG yang berbaju kuning, tahanan lapas lagi. Apakah seorang tahanan lapas bisa mempermainkan handphone di dalam lapas? Itu banyak unsur pelanggaran yang dilakukan lagi. Karena narapidana rata-rata tidak boleh dan dilarang membawa handphone. Apalagi ini sudah melakukan editan. Benar. Ini kan jadi berantai semua. Inilah yang masyarakat, artinya sinetron yang artinya dari prosedur itu kan sepertinya ada indikasi rekayasa. Ini yang kita khawatirkan nanti. Tapi kalau konteks secara umum ini secara umum nih, perilaku yang demikian itu kita dijebak oleh video call seks ini ya kan. Kita dulu pernah juga kena dulu Bang, ditelepon orang, setelah itu cuma kita itu secara pribadi ini yakin kita nih orang bikin berbagai macam kita lelucon kan ini orang, kita leluconkan. Dia matikan, kita telepon lagi dia di apa arti kita itu diblokir lah. Diblokir kan. Artinya itu kan tergantung kepribadian kita. Kita udah tahu kalau itu sebenarnya nggak boleh kita lakukan gitu. Dan itu kian hari kian banyak merebak itu.
Karena di atas tekanan ekonomi hari ini banyak pihak melakukan jebakan-jebakan seperti itu. Di saat kita tidak menjaga diri, nah disitulah jebolnya. Nah, jadi bisa saja semua orang kena. Iya, iya. Tapi yang kita sesalkan kalau ini benar terhadap kepala daerah, ini yang kita Ya, pendapat sedih. Abang ini, apa ini? Ini kita tidak menjustifikasi ya, karena ini proses hukum. Apa kata Abang tadi itu, setelah ini dulu kita sebenarnya ada laporan dulu menyebarluaskan. Setelah itu baru tindakan pengeditan itu dia menyebarluaskan. Setelah itu betul-betul tindakan ini tentu uji forensiknya yang lebih dalam. Keputusan yang tetap itu bahwa ini asli atau tidak asli tentu keputusan pengadilan. Iya, putusan Tentu pengadilan. atas laporan dulu ya kan. Laporan dulu. Laporan dulu. Kalau sekarang kan biasnya itu berkembang cerita-cerita di media ini. Unsur pemerasan, tapi yang siapa memeras hari ini tidak keluar. Tapi udah ada dialog-dialog seperti di TV Padang kemarin, ada yang memeras katanya. Inisialnya si A, si B, tidak tahu, tapi yang penting dikasih. Kok dikasih kok dari hasil. Nah, 1 juta, setelah itu memeras lagi, minta lagi 120. Itu tidak dipenuhi. Di saat tidak dipenuhi katanya, disitulah video ini disebar katanya. Kan itu dialog kemarin kan? Ya. Apa benar ini? Tapi kalau itu benar berarti ada indikasi kebenaran itu video itu ada. Apa masalahnya harus dikasih? Dari kronologis ini ada indikasinya. Kalau memang kita tidak benar, sikap ini ya. Ya kalau kita tidak melakukan itu kenapa harus dikasih? Ya udah cuek aja. Makanya muncul Polemik, keraguan masyarakat kok dibayar. Ini. Iya. Ini masalah. Jadi kita itu satu konteks baru. Ya. Nah, konteks lainnya tentu di atas permasalahan itu tadi muncul lagi. Kalau seandainya benar ini, Pak Jang, tentu ada kebohongan lain yang dibuat ini. Kasihan kita daerah ini ke depan ini. Apa gambaran kelihatan sama Abang ini untuk tindak lanjutnya seorang kepala daerah itu supaya isu-isu ini tidak berkembang di masyarakat, karena ya sebagai masyarakat tentu ada yang terluka dong hatinya miris melihat pimpinan kalau seperti ini gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dulu sudah dilakukan sederhana sebenarnya. Apa itu? Jadi namun sekarang masyarakat semakin terluka. Jadi artinya yang bersangkutan atau dia karena kepala daerah, jadi pemerintah daerah setidaknya perlu melakukan beberapa langkah untuk memulihkan percayaan publik tadi. Masyarakat terluka sekarang hari ini. Sebagai personal dia nama sebagai personal atau bupatinya sebagai dan kepala sebagai daerah. bupati kepala daerah. Karena orang melihatnya sekarang Melekat ya kan? Melekat itu pejabat publik. Nah, karena dia melekat pejabat publik, masyarakat kita terluka oleh isu ini, makanya ada beberapa yang perlu dilakukan langkah. Ya, apa itu? Pertama itu adalah transparansi barangkali. Nah, kedua itu komunikatif yang efektif. Ketiga itu mungkin kerjasama dengan pihak berwenang. Keempat, pemberian klarifikasi. Jadi ada 4 minimal itu yang harus dilakukan. Jadi transparansi artinya pemerintah daerah melalui yang bersangkutan. Atau karena dia seorang pejabat publik, dia punya mungkin PH atau dinas terkait yang bisa mendangani itu. Kominfo lah ya. Kominfo. Jadi pemerintah daerah ini harus transparan menghadapi isu ini. Termasuk menjelaskan proses-proses penyidikan dan hasil penyelidikan secara benar. Karena kalau hasil proses penyelidikan dan hasil penyelidikan tidak benar, masyarakat tentu tidak akan puas terus. Iya. Dari yang telah dilakukan oleh uji forensik dari Kapolda ini tentang itu. Masyarakat tidak puas. Oh, tidak puas. Tidak puas. Kenapa? Kok bisa seorang Kapolri, seorang kepolisian mengeluarkan itu rekayasa editan? Sudah adakah uji ahli forensik tentang video digital? Hadirkan dulu, baru masyarakat percaya. Kemudian diputuskan melalui proses hukum yang benar. Makanya itu akan berlanjut menurut saya.
Ya, terakhir kan saya dengar Kemudian di apa ya? komunikasi yang efektif tadi. Kita harus lakukan, pemerintah daerah perlu melakukan komunikasi dengan masyarakat, menjelaskan situasi langkah lain yang menghadapi isu ini. Jangan diam, sekarang kan mereka diam. Yang berantam di media, Facebook, bahkan saya sendiri, mohon maaf ini, saya diteror hari ini. Kenapa Karena abang termasuk kena teror gitu salah loh? seorang yang vokal di dalam menyikapi ini. Ada yang mengecek nolak bulu barangkali. Ada menelpon selalu matikan. Ada pula yang ingin tatap-tatap seperti Ya, kepala daerah VCS, ya. memancing saya. Tapi akhir-akhir ini abang ditelepon juga dengan foto-foto seorang wanita ya? Iya, itu berarti Dipancing juga abang ya? Iya, berarti kalau kita menyatakan kalau ini kebenarannya ada, berarti ada buzzer-buzzer yang membuat takut untuk tidak memberikan komentar yang agak kritis ini. Ini kan Iya, iya, menghambat iya. hak bicara, hak demokrasi seorang masyarakat. Kemudian yang paling penting adalah kerjasama dengan pihak berwenang secara transparan, proporsional, independen. Itu yang kita harapkan. Soal itu baru klarifikasi yang benar. Sekarang kemana-mana dia klarifikasi ini. Iya, Itu akan menimbulkan polemik lain kalau seandainya nanti Pak Ujang keluar hasil forensik dan putusan lembaga penegak hukum benar ini, wah itu bukan main, pasal demi pasal pembohongan publik dilakukan. iya. Ini yang kita khawatirkan nanti. Di atas kebohongan muncul lagi kebohongan lain. Kapan itu membangun daerah dengan kebohongan ini? Begini bang, kan sejauh ini ya bang ya dengan adanya kejadian ini, kasus ini, kita belum bisa mendeliknya ini iya atau tidak. Iya atau tidak. Tapi ini ada skandal lah misalnya ini ya kan. Apakah ini berdampak terhadap legitimasi seorang pemimpin sebuah daerah ini? Karena kalau masuk kita ke daerah Provinsi Sumatera Barat, ya kan, masyarakat kita yang religi, religius dan beradab gitu kan. Bagaimana pandangan abang ini? Jadi kalau bicara tentang negatif daripada sebuah skandal moral, ini kalau kita lihat, saya pribadi ini jelas memberikan dampak yang signifikan terhadap legitimasi seorang pemimpin di mata masyarakat adat dan religius. Seperti kita di 50 kota lagi. Ini kalau benar, sekarang saja antara iya tidak nih kan. Masyarakat adat dan religius itu biasanya punya nilai-nilai yang kita sebut sangat kuat dan menghargai daripada moralitas dan integritas. Sehingganya kalau skandal ini terus-terusan menjadi isu panas dan tidak dituntaskan segeranya, ini artinya akan menimbulkan beberapa dampak. Pertama, terhadap pemimpin itu sendiri kehilangan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan artinya apa? Skandal moral ini selalu menjadi isu dan itu dibincangkan terus, diangkat terus oleh masyarakat, baik yang kontra maupun yang pro. Di saat yang kontra memperbincangkan, ini akan menimbulkan kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin itu sendiri, sehingganya roda pemerintahan akan terganggu, legitimasi mereka yang menjabat itu juga akan berkurang. Yang pertama. Kedua adalah setidaknya mereka punya keluarga. Ya, benar. Akan menimbulkan artinya pengaruh pada reputasi keluarga atau kaumnya. Jadi artinya karena kita di Minangkabau masyarakat adat itu punya nilai religius yang sangat kuat, tentu skandal moral akan bisa mempengaruhi keluarga. Jadi ini selalu akan digoyang terus, apalagi kepentingan politik. Maklumlah politik hari ini, politik artinya pembunuhan karakter yang banyak hari ini kalau kita lihat. Kemudian
Yang ketiga barangkali tentu pengaruh pada nilai-nilai agama. Udah biasa aja ini. Sehingganya menjadi pelecehan agama ini bagi generasi kita. Pemimpin aja seperti itu, apalagi kita. Sehingganya di masyarakat religius skandal moral dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai agama, sehingga ini mempengaruhi legitimasi. Dan inilah yang harus kita coba tuntaskan. Jangan biarkan berlarut. Karena apa? Menjadi catatan sejarah, kepala daerah si A kemarin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu aja kasusnya kan. Sehingganya generasi muda kita ini mudah menjustis itu dan membuat statement yang sederhana. Ya udahlah, pemimpin kita udah seperti itu juga dulu. Manusia itu tidak luput dari kelemahan dan kesalahan. Ya udah kita maafkannya. Kata maaf ini membuat nilai agama ini rontok. Sebenarnya bukan penguatan. Penguatan adalah mendudukkan persoalan sesuai nilai-nilai hukum dan nilai agama, adat dan religius. Itu menurut saya. Nah, jadi tentu bagaimana caranya nanti kita memulihkan legitimasi ini kembali. Setidaknya Pak Ujang kalau keluar hari ini, saya kalau keluar daerah dari Sumatera Barat ini, orang mana? Orang Payakumbuh hari ini. Oh, panjang O-nya kan? Iya. Impact terhadap Impactnya stakeholder yang dia ada di Kabupaten 50 kota bisa juga tuh keharmonisasi yang terganggu. bisa lah. Karena bisa apa juga ya menghambat pencapaian visi dan misi daerah itu. Nah, jadi kondisi ketidakharmonisan ini akan membuat tengah masyarakat juga terjadi perpecahan, artinya saling bertentangan. Sehingganya apa disebut di bidang pemerintahan lah. Pro kontra ini akan terjadi. Sehingganya kalau kita lihat kurangnya koordinasi akan meningkat. Masyarakat acuh tak acuh lagi ya akibatnya. Ya udahlah, tim dia yang kerja. Biarkan aja. Ini akan terjadi kalau dibawa ke sebuah kondisi politik. Jadi akhirnya apa? Tidak sejalan. Pembangunan daerah harus punya satu kesatuan, kekompakan masyarakat dan pemerintah daerah. Dan dampaknya apa? Konflik kepentingan. Hari ini muncul konflik kepentingan ini. Ya, dari platform-platform media sosial yang nampak yang Abang lihat ini. Iya, siapa yang pihak si A, siapa yang pihak si B, siapa yang menjatuhkan, siapa yang di tengah-tengah independen. Udah kelihatan itu. Nampak sekali. Orang si Anu mah opo-opo kerjanya. Iya. Jadi ini makanya nanti tambah kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan ini. Iya. Pemimpin aja sudah seperti itu, apa yang mau kita dukung hari ini? Makanya ini tentu akan menghambat program pemerintah. Program-program yang telah ada artinya yang direncanakan dapat terhambat dan gagal karena kurangnya dukungan partisipasi masyarakat. Apalagi kalau bupati dengan wakil bupati udah berseberangan pula. Semakin hancur negeri ini. Misal ini Bang, nah ini misal kita bercerita ini Bang ya. Kejadian ini tentu kita mengharapkan semuanya ini tidak terjadi. Dan ini tentu kita pembuktian itu adalah berdasarkan hukum yang tetap, ya kan gitu. Kalau Abang melihat di media sosial atau Bang baca atau Bang mengikuti dari selumit yang terjadi demikian, kalau misalnya fakta dan kenyataan ini apa bisa terjadi impeachment? Tergantung kemauan DPRD kita dan tergantung lagi class action tuntutan masyarakat. Sejauh masyarakat kita diam, tapi memang masyarakat kita ini orang baik semuanya, selalu diam. Ya. Ini tentu akan. Ya karena begini Bang, kalau saya pun baca-baca di media sosial itu ya, platform media sosial baik itu di Facebook, Instagram, atau di grup-grup ya kan.
WhatsApp gitu ya kan. Eh ini kan kalau kita di dunia digital ini ya Iya, kan, iya. yang handphone, yang Heeh. plafon-plafon itu, kita pun pernah terjebak di situ Bang, karena Benar, pernah di benar. kejadian seperti itu. Benar. Mungkin nggak kita aja, keseluruhan hampir Keseluruhan. hampir dari dulu, karena Hampir. dulu ada penipuan-penipuan secara online, Iya. ada video-video chat yang kayak gini ini Iya, betul, terlaksana. betul. Tentu kita merasa ada empati, ada rasa ini kejadian yang tak Mm-mm. terduga terjadi sama kita gitu kan. Kan kita pemaaf ini. Pemaaf. Apa salahnya itu dimaafkan, Bang? Ya, pemaaf itu tanpa ada etikat baik dari orang yang dipermasalahkan, yang Hmm. diisukan, tentu tidak akan pernah tuntas. Makanya kalau saya berprinsip hari ini, eh Abang nggak mau personal, memaafkan ini? Hah? personal boleh saja, personal boleh saja dia. Iya, Tapi iya. karena ini dia public figure, Mhm, mhm. orang nomor satu, dan itu adalah gambaran pemerintahan. Kampung awak istilahnya sih kok. Mhm. Perlu untuk sampai bagaimana prosedur kita memaafkan, kembali diterima masyarakat melalui pemerintah daerah atau yang bersangkutan bisa saja melakukan beberapa langkah. Hmm. Jadi untuk apa? Untuk memulihkan kepercayaan publik dan masyarakat yang hari ini terluka, Pak. Saya rasa Iya. terluka kita hari ini. Walaupun itu kecil tapi akhirnya karena dampak rekayasa-rekayasa yang dilakukan ini terluka kita. Nah, Hmm. jadi makanya seperti saya katakan tadi, kita mohon kepada Hmm. pemerintah atau yang bersangkutan kembali lakukan komunikasi yang efektif. Hmm. Jangan lo lagi orang-orang yang dekat mereka aja. Rangkul semuanya. Transparansi informasi. Transparansi Ya informasi dan kalau juga kerjasama yang lebih ya menggandeng seluruhnya untuk ya, Bang. Ini tertolak ukur dari pikiran kita gini Bang. eh, Apalagi masalah tentang pembangunan di sebuah iya, daerah. iya. Efisiensi ada di mana-mana gitu ya kan. Roda pemerintahan untuk pembangunan itu agak terseok-seok gitu. Apalagi dengan kasus ini terjadi perubahan, terjadi gejolak yang demikian ini kan mengimpact ke daerah kita gitu loh. Banyak sektor yang terganggu. Banyak sektor yang Iya, terganggu ya kan. Nah jelas. ini yang kita pikirkan, udahlah kita ada ini grup kita baca ini ya kan, udahlah maafkan aja lah kalau itu betul-betul terjadi gitu loh. Ya, Karena manusia kan nggak lepas dari kekilafan, benar, kekurangan ya Bang. benar, benar. Kalau Hmm. yang benar itu, Mm-mm. masyarakat mau potong maaf. Hmm. Tapi yang jadi catatan hari ini, masyarakat itu semakin terluka itu, kenapa? Mm-mm. Prosedur penyelesaian dan apapun bentuk proses yang dilakukan hari ini juga menimbulkan pertanyaan dan itu menimbulkan luka bagi masyarakat. Artinya apa? Kan sudah diulas tadi, Mm-mm. melapor ke Polda. Ya. Dari sisi itu saja kenapa harus ke Polda melapor? Kita ada kepolisian Polres ini. Setidaknya di lingkungan instansi yang sama itu ada yang terluka. Kenapa harus ke sana? Nah, kemudian lagi hasil dari konferensi pers itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat sebenarnya. Sebenarnya dilaporkan itu kalau menurut informasi penyebar berita siapa. Kemudian siapa yang mengedit. Penyebar berita tidak didapatkan, pelaku utama dikeluarkanlah berita konferensi pers tentang apa yang tersebut kemarin rekayasa editan. Dan itu pun pelaku proses dalam Jadi editan ruang-ruang itu keterbukaan itu belum dilihat oleh masyarakat gitu ya Bang. enggak, bukan ruang keterbukaan, ruang kebenaran prosedur itu tadi. Ya, ruang kebenaran. Alu aja patut kecewa. Masa ia seorang narapidana bisa mengedit di penjara. Kemudian itu yang anehnya gitu ya. Aneh jadinya, aneh. Nah, ini masalahnya. Bang, sekarang gini Bang.
Kita kan ada perwakilan rakyat kita nih Bang. Di Kabupaten 50 kota Iya. ya kan, 35 orang gitu. 35 orang. Melihat pandangan demikian, walaupun sebenarnya belum ada ketetapan hukum yang tetap ya kan. Tapi apa seharusnya yang Abang berikan himbauan untuk kepada anggota dewan yang ada di Kabupaten 50 kota? Jadi kalau saya melihat hari ini, gunjingan cerita di media sosial dan juga di tengah masyarakat hari ini tentang fungsi dewan kita, ini mereka sepertinya kita tidak punya dewan hari ini. Mereka diam. Padahal apapun yang terjadi di dalam wilayah kerja mereka, mereka punya fungsi pengawasan, kontrol pengawasan. Seharusnya dengan isu yang merebak hari ini tidak saja di Bisa daerah kita. RDP dia? Bisa RDP ya? Bisa lah. Pansus bisa dibikinnya untuk memanggil, mengklarifikasi. Kalau iya carikan solusi, itu yang terpenting. Untuk menimbulkan kepercayaan publik. Tapi mereka diam sampai hari ini. Udah berapa nih bola bergulir bola panas ini? Ada apa mereka? Tidak punya kemampuankah mereka? Atau memang fenomena yang ada ini artinya mereka tidak peduli. Abang amati nih, ini Abang amati di platform media ya kan. Dengan diamnya ini anggota DPRD ini merupakan bentuk kompromi politik kah atau ketakutan kolektif ini? Kenapa Abang tertawa ini Bang? Ya karena kita harus melihat dong fungsi check and balance legislatif saat ini gitu. Agak ragu Abang menjawab hari ini nih. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Itu jawaban. Tapi yang paling penting kita lihat hari ini anggota DPR yang diam dalam ini mungkin disebabkan betul tadi itu. Karena beberapa faktor. Pertama mungkin karena tidak ingin memperburuk situasi, memberikan pernyataan yang tidak tepat. Kemudian juga mungkin tidak memiliki informasi yang cukup untuk memberi pernyataan tegas. Selanjutnya mungkin juga bisa untuk mempertimbangkan strategi politik yang menguntungkan bagi mereka itu menghadapi situasi ini. Nah, jadi maksudnya mereka mencari celah. Bisa jadi menguntungkan. Dengan kasus ini ada juga politik praktis gitu ya. Politik praktis. Namun kalau kita lihat ini perlu diingat. DPRD adalah lembaga terhormat. Memiliki hak dan tanggung jawab. Hak dan tanggung jawab untuk melakukan apa? Pengawasan. Dan artinya memberikan pernyataan sikap tegas dalam menghadapi isu-isu yang mempengaruhi masyarakat hari ini. Yang sudah kadang-kala berseberangan. Saya yakin ini Bang, konstituen dia di daerah-daerah pemilihan itu pasti banyak bertanya-bertanya juga karena ini udah menyebar kan. Bertanya, cari tolapau. Gunakan pena Anda. Artinya apa? Kekuatan lembaga untuk bagaimana meminta klarifikasi, penjelasan dari pemerintah daerah terkait apa yang kita. Ini makin meredam, ini apakah makin mensuap besar ini Bang? Saya rasa kalau dibiarkan seperti saya sampaikan, menjadi bola panas terus. Orang tidak akan pernah diam, apalagi di sana melekat kepentingan politik praktis, nanti udah digoyang terus, tidak akan pernah habis-habisnya. Jadi makanya anggota dewan melihat situasi ini harus tegas menuntut untuk pengembalian akuntabilitas daerah, kemudian kepercayaan diri terhadap masyarakatnya. Dan dia kita percayakan 35 orang. Jangan diamlah. Karena menggaji Anda itu uang rakyat. Dengan konflik isu ini sekarang, Anda diam berarti anggota dewan ini mengabaikan aspirasi masyarakat, fungsi kontrol pengawasan tadi. Jangan budgeting aja lah. Kalau banyak-banyak dewan ini rata-rata kan hanya budgeting ini bahasnya. Di saat terjadi seperti ini diam. Sekarang nih berapa daerah kita ini setuju juga terjadi.
ayah kandung. Iya, Nah, iya, di iya. beberapa tempat banyak kan, kasihan kita. Tentu ini dalam teropong anggota dewan sekarang ini, pengawasan di tengah masyarakat dan bagaimana kebijakan nanti untuk meredam isu dan mengembalikan kepercayaan, fungsi adat, religius tadi kembali di tengah masyarakat. Ini menurut pengamatan Abang ini ya kan, menurut pengamatan Abang kan, birokrasi itu kan penggerak Penggerak. di daerah ya kan. Dengan adanya kegaduhan di level pimpinan gitu ya kan, kita kan tentu ada berdampak nggak kepada profesionalitas dari ASN, ataukah demotivasi yang justru mengibatkan politisasi di birokrasi itu sendiri Bang dengan kejadian ini. Kan Bisa, biasanya kita iya lihat di iya. daerah-daerah Iya. pasti akan terjadi politisasi ya kan? Jadi dengan kegaduhan level pimpinan mereka hari ini, kalau kita lihat atau saya pandang kacamata saya, profesionalitas ASN Lima Kota ini mungkin terpengaruh dan kemungkinan itu terjadi beberapa hal. Jadi seperti dikatakan tadi, demotivasi itu akan terjadi. Artinya kegaduhan dalam pendapat menyebabkan kehilangan gairah, merasa tidak stabil, tidak tenang dalam menjalankan tugas itu juga. Kemudian bisa jadi apa yang kita sebut politisasi birokrasi. Politisasi birokrasi ini menyebabkan ASN mungkin merasa ada yang dipaksa. Ada dipaksa dalam tanda kutip ini. Untuk memilih sisi mana yang bisa Anda bantu, Anda dukung untuk meredam ini. Sehingga terbebani mereka. Bukan peran fungsi profesional sesuai bidang yang dilakukan lagi. Kemudian lagi artinya bisa terganggunya ketidakpastian yang akan terjadi selanjutnya. Mereka ragu, yo leka jadi juo jadi bupati kau besok kena kali kau digoyang terus. Saya orangnya bupati, saya orangnya wakil bupati, saya orangnya si anu. Ini kegaduhan, jadi kegairahan kerja itu terganggu. Bang, ini agak ini sedikit Bang. Ini melihat sisi-sisi kinerja ini Bang. Ini mohon Kinerja. maaf ya, bukan kece tadi itu main kengkek talu enak Bang. Enggak. Cuma kita melihat, Abang pun akan melihat gitu kan. Sebelum sebelum kejadian-kejadian ini, yang kan baru 2 mingguan ini yang heboh ya kan Bang ya kan. Sebagai akademisi Abang melihat bupati itu sebelum itu konkret dia sebagai bupati dalam melaksanakan kinerja di Kabupaten 50 Kota, bagaimana dia mentata kelolaan birokrasi itu yang baik, bagaimana dia melayani masyarakat itu dengan baik sebelum terjadi hiruk pikuk politik ini. Bagaimana Abang lihat kinerja seorang bupati 50 Kota? Jadi saya lihat Ini objektivitas belum Abang ada aja. apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Ditambah lagi kasus ini. Ditambah kasus ini lagi. Oh, tambah nggak ada apa-apanya di mata Abang nih. Belum ada nampak kemajuan. Nah, jadi tentu. Bukankah kemajuan ini tolak ukurnya dengan mata anggaran juga Bang? Sementara mata anggaran kita kan efisiensi juga Bang. Efisiensi. Jadi makanya seperti saya sampaikan, membangun itu kan bukan sisi materi saja. Moral material, bagaimana kita merangkum masyarakat. Sayo Sakato dulu nenek moyang kita besarnya balai itu karena gotong royong. Sekarang pemerintah selalu mengedepankan anggaran dipangkas. Di mana simbiosis itu? Kan tidak dilakukan. Makanya seperti saya katakan, perlu pembenahan tata kelola, artinya birokrasi di pemerintahan. Jadi pembangunan itu juga tidak jalan karena kepentingan politik tadi. Menempatkan seseorang tidak sesuai dengan direct man, direct place tadi. Itu juga menggelepar kemarin itu. Kita diam aja. Tapi kalau kita ingin mengupas dan memberikan masukan, boleh saja. Jadi artinya saya sebagai seorang warga luar 50 dan orang perguruan tinggi tentu akan memberikan atensi, saran kepada mereka. Kalau mereka mau mendengarkan pertama, itu tiada lain
untuk bagaimana membenahi tata kelola birokrasi 50 kota itu implementasikan sistem merit. Artinya apa? Lakukan seleksi promosi berdasarkan kompetensi dan prestasi, bukan berdasarkan kepentingan politik dan hubungan pribadi. Itu yang penting. Pertama, sekarang apa nyatanya? Ribut orang kan, ada yang kepentingan politik kan, pribadi kan. Ada yang belum menjabat, misalnya untuk naik eselon 2 itu minimal 2 kali di eselon 2, 2 kali di eselon 3 baru bisa naik eselon 2. Tapi Bang, kemarin kita ada bintang tamu kita itu Bapak Wakil Bupati 50 Kota di sini Bang. Beliau berbicara kalau untuk jenjang karir dan penggantian pejabat itu terjadi di Kabupaten 50 Kota itu fair dilaksanakan Bang. Karena yang ada fair itu hal-hal yang diletakkan di sana dalam menilai, ada tim seleksi yang betul-betul independen, yang kredibel. Pansel istilahnya, panitia seleksi. Tapi dari apa isu yang beredar, saya juga mendengar ini, kemarin masih mendengar si A dinaikkan jadi kades. Minimal 2 kali dalam jabatan eselon 3 katanya. Ini enggak langsung. Bisa jadi loh, apa benar atau tidak. Kalau itu terjadi artinya apa? Implementasi sistem merit tidak dilakukan. Makanya ada kegundahan, semangatan daripada staf-staf di bawah itu yang harusnya promosi, mereka dilanggar, dipotong tengah jalan. Kemudian bagaimana nanti supaya apa? Terjadi peningkatan transparansi dalam proses keputusan terbuka di akses masyarakat untuk penempatan job itu tadi. Kemudian lagi partisipasi masyarakat untuk menempatkan orang pada posisi tertentu itu pernah tidak dilakukan di job publik? Gak ada, seharusnya dilakukan juga dong. Inilah. Dan terakhir itu kalau saya lihat penguatan sistem informasi di suatu daerah dengan teknologi hari ini yang sudah maju itu perlu ditingkatkan. Supaya apa? Terjadi efektivitas, masyarakat juga bisa memantau loh. Kemudian masyarakat juga bisa mengevaluasi kinerja pemerintah melalui apa yang kita sebut penguatan sistem informasi tadi. Jadi dengan demikian nanti daerah kita, terutama 50 kota itu dapat menjadi lebih efektif, efisien, responsif terhadap apa kebutuhan masyarakat, serta tidak terpengaruh oleh apa yang kita sebut tadi, hiruk pikuk politik di atasnya. Sekarang setiap ada pergantian OPD itu hiruk politik semuanya. Ini titipan si anu, ini titipan. Jadi akhirnya apa? Tidak terjadi harmonisasi di dalam suatu OPD. Itu sih. Baik Bang, kita udah cukup panjang lebar ini Bang, bercerita segelumit tentang Kabupaten 50 Kota yang dilanda berbagai macam hal. Semoga kalau saya mengharapkan semoga ini berjalan sesuai dengan koridor hukum dan cepat redanya, dan supaya pemerintah bisa berjalan membangun Kabupaten 50 Kota sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakatnya. Closing statement Abang yang terakhir apa ini Bang terhadap VCS ini Bang, video call sec ini Bang. Kalau saya baca itu agak ini sebenarnya. Tapi gimana closing statement Abang supaya ini terselesaikan dengan baik Bang? Jadi kalau close statement saya, Bupati dan Wakil Bupati ini jalinlah sebuah keharmonisan, jalin koordinasi, konflik kepentingan dihindarkan, coba bangun kepercayaan masyarakat kembali, kemudian lagi utamakan kepentingan daerah, dan proses pemilihan dari percaya masyarakat tiada lain dudukkan suatu masalah pada tempatnya. Kalau porsi hukum PCS dudukkan porsi hukum, karena kalau hanya pesan-pesan moral, masyarakat hari ini sudah muak dengan pesan moral. Dudukkan suatu pada tempatnya, dan skandal moral akan tertutup dengan bahasa hukum yang betul-betul berpihak kepada kebenaran bukan kepentingan.
Baik Abang, terima kasih Bang telah hadir di podcast Kusia Bendi ini. Oke. Mungkin nanti Abang akan berkelanjutan, saya undang-undang kembali Bang. Izin ya Bang ya, hadir-hadir Oke, terus Bang. insyaallah. Karena kita memberikan edukasi, memberikan pembelajaran untuk kita bersama, mana bisa yang baik diterima, Iya, yang jelek-jelek buanglah, dibuang. dan kita saling bermaaf-maafan Maafan, sebagai manusia betul. biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Tapi Abang, kita dapat data ini Bang, kasus ini nggak terjadi di Kabupaten 50 Kota saja. Ada beberapa di daerah-daerah itu seperti ya pejabat-pejabat lah di Iya, daerah-daerah banyak. lain, ini banyak yang terjadi seperti ini. Semoga ini bisa terselesaikan dengan baik ya Bang ya. Terima kasih Bang, satu kali lagi Bang atas kehadirannya Oke, Bang. terima kasih juga Hadir di kembali. sini Bang. Baik pemirsa Kusia Bendi dimanapun berada, inilah terakhir segmen kita dengan closing statement dari Bapak Sevindra Juta. Beliau insinyur, master sarjana, dosen di Universitas Muhammadiyah. Terima kasih atas kehadiran tontonnya di sini, masa kehadiran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Selamat sore.